Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Sehat bukan? Semoga teman-teman di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita baca doa bareng-bareng yuk. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik ya, dan dapat berjalan dengan lancar sehingga kalian dimudahkan dalam belajarnya. Pada kesempatan kali ini Ustazah Hoirunisa akan menyampaikan pembelajaran tematik di kelas 4, yaitu di tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima dan ke-6. Oke. Nah, teman-teman, masih ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar bagian-bagian dalam tumbuhan dan fungsinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya apa saja. Ya, ada yang masih ingat? Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar yaitu karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, mengapresiasikan karya seni kolase. Ya. Yang ketiga, keterampilan dalam melakukan wawancara. Nah, yang keempat, hak dan kewajiban dalam sehari-hari. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan ya gambar berikut ini. Ya, di sini ada gambar padi. Lalu di sini ada gambar teh ya. Nah, di sini akan Ustazah jelaskan fungsi padi itu apa saja dan letak tanaman padi itu ada di mana aja. Lalu ada lingkungan yang seperti apakah yang baik untuk tanaman tersebut? Baiklah, Ustazah akan jelaskan apa itu tanaman padi. Tanaman padi tumbuh di daerah berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Lalu tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang memiliki kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung. Tanaman padi juga memerlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Lalu yang kedua yaitu teh. Tanaman teh kebanyakan tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 meter. Nah, sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi. Nah, tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Baiklah teman-teman, kalian sudah perhatikan dengan penjelasan yang Ustazah berikan di gambar padi dan teh. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kalian buka di halaman 37. Baiklah anak-anak, kita lanjut yaitu kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Nah, ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu ya. Nah, oke, di sini ada gambarnya ya. Lalu Ustazah. Nah, baiklah, karakteristik alam bisa berupa iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Tumbuhan apa saja yang cocok di wilayah tersebut? Nah, karena kalian dapat menggali informasi dari berbagai sumber internet ya. Baiklah teman-teman, Ustazah lanjut yaitu mengenal beras organik. Nah, kalian tentu masih ingat ya bahwa jenis tanaman di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan. Baiklah, Ustazah jelaskan pertanian organik adalah teknik budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa bahan-bahan kimia sintesis. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk pertanian bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen, serta tidak merusak lingkungan.
Nah, teman-teman, usaha akan lanjut yaitu mengapresiasi seni kolase. Manusia banyak memanfaatkan tumbuhan yang terdapat di sekitarnya. Selain bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni, dimulai dari pengenalan, penilaian, dan penghargaan makna atau pesan moral atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Kita lanjut di pembelajaran ke-6, yaitu melakukan wawancara. Nah, sebelum kalian berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara. Agar hasil wawancara maksimal, pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting, yaitu sebelum wawancara ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan wawancara. Buatlah perjanjian atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Lalu ada tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Lalu ada ketika sedang wawancara, lakukan pengenalan diri sebelum wawancara, sampaikan tujuan wawancara, mulailah wawancara dengan pernyataan ringan. Dan selanjutnya masih banyak ya teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu sesudah wawancara, mohon diri dengan sopan. Selanjutnya usaha akan menjelaskan yaitu simulasi hak dan kewajiban. Kalian tentu masih merawat tanaman yang telah kalian tanam sebelumnya. Nah, bagaimana keadaan tanaman kalian? Nah, apakah dapat tumbuh dengan baik? Kewajiban kalian di rumah adalah merawat dan menjaga tanaman ya sehari-hari di rumah. Nah, setelah itu dari simulasi hak dan setelah itu kalian akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut di halaman 46. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini materi yang Ustazah berikan sudah selesai semua ya. Semoga dengan materi dan pembelajaran yang Ustazah kasih dapat bermanfaat buat teman-teman dan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang belum paham, boleh kalian bertanya ke Ustazah ya. Boleh japri ke Ustazah. Jangan lupa teman-teman, kalian di rumah tetap semangat belajarnya, jangan pernah boring ya. Walaupun kita belajar tetap dengan virtual ini, kalian harus tetap semangat. Oke? Salam ceria dari Ustazah Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.